Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas hal-hal yang sangat aplikatif dari modul 3 agenda 1, yaitu kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan tak kalah penting, tata tempat kegiatan resmi. Sebelum itu, tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, saya Ida Safitri, peserta Latsar CPNS tahun 2025, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan, angkatan ke-39, gelombang 14, kelompok 1. Pertama, mari kita breakdown satu persatu kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, ada baris berbaris dan tata upacara. Kedua, keprotokolan. Ketiga, kewaspadaan diri. Keempat, membangun tim. Dan yang kelima, cara kamalam dan api semangat bela negara. Poin pertama, baris berbaris dan tata upacara. Ini adalah dasar dari kedisiplinan. Kegiatan ini melatih fisik, kekompakan, ketertiban, dan yang paling utama, menumbuhkan rasa cinta dan hormat pada simbol-simbol negara, seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Ini adalah latihan mental untuk taat pada komando dan aturan. Poin kedua, keprotokolan adalah etiket dalam acara kenegaraan. Tujuannya untuk menciptakan tertib acara, menunjukkan penghormatan kepada tamu, dan menghindari kesalahan yang bisa berakibat pada hubungan. Salah satu bagian terpenting dari protokol adalah tata tempat duduk. Nah, ini akan kita bahas detail nanti ya. Poin ketiga, kewaspadaan diri. Ini tentang selalu siaga, baik secara fisik terhadap lingkungan sekitar maupun secara mental terhadap informasi yang kita terima. Mengenali potensi bahaya, tidak mudah percaya hoax, dan selalu berpikir kritis adalah bentuk kewaspadaan diri di era digital ini. Poin keempat, membangun tim. Bela negara bukan kerja solo. Kegiatan team building seperti outbound atau permainan kelompok melatih kita untuk komunikasi, strategi, kepemimpinan, dan kepercayaan dalam tim. Kekompakan tim adalah kunci menghadapi setiap tantangan. Poin kelima, cara kamalam dan api semangat. Cara kamalam adalah kegiatan lintas medan di malam hari yang menguji nyali, navigasi, dan ketahanan fisik kita. Sementara api semangat, biasanya api unggun, adalah simbol untuk merefleksikan perjuangan, membangkitkan motivasi, dan merekatkan kebersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis mengenai paparan dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat itu sendiri aturan urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau resmi. Jadi pada intinya untuk menentukan siapa yang didahulukan sesuai jabatan, pangkat, atau derajat. Ada yang tahu nggak aturan dasar tata tempat? Nih aku jelasin. Yang pertama, bahwa orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang memiliki jabatan tertinggi. Yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar. Dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang ketiga, posisi berjajar pada garis yang sama. Maka tempat yang terhormatnya adalah 1. Tempat yang paling tengah. Yang kedua, tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat dari posisi sebelah kiri. Dengan genap, urutannya 4, 2, 1, 3 dan ganjil 3, 1, 2.
Gambar 1, contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Gambar tersebut menjelaskan aturan etika posisi berdiri saat bersama pimpinan dalam suatu acara, baik ketika berjabat tangan maupun tidak berjabat tangan. Jika berjabat tangan, maka posisi pimpinan berada di paling depan, dan pimpinan selalu didahulukan. Jika tidak berjabat tangan, maka susunan posisi mengikuti pola tertentu atau pola lain yang menempatkan pimpinan di tengah atau posisi paling utama, sedangkan staf maupun masyarakat di samping kanan dan kiri. Gambar 2, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Yang pertama, meja berbentuk U ketika rapat. Pemimpin rapat duduk di tengah, menghadap peserta. Posisi terhormat berikutnya berada paling dekat dengan pemimpin. Semakin jauh dari pemimpin, maka semakin rendah prioritas kedudukannya. Yang kedua, meja bulat. Pemimpin rapat duduk di posisi utama, biasanya menghadap pintu. Posisi kanan dan kiri pemimpin adalah tempat yang paling terhormat. Susunan melingkar menunjukkan kesetaraan, tetapi tetap ada urutan prioritas. Gambar ketiga, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk teater style. Pimpinan duduk di depan di posisi tengah menghadap seluruh peserta dan menjadi pusat perhatian sekaligus simbol otoritas. Peserta duduk berbaris menghadap pimpinan. Urutan tempat duduk dihitung dari tengah ke arah kanan dan kiri. Angka lebih kecil, misalnya 1 dan 2, menandakan posisi lebih terhormat, artinya lebih dekat ke pimpinan dan di tengah. Sedangkan angka lebih besar, 5 dan 6, posisi semakin ke pinggir menunjukkan prioritas lebih rendah. Jadi, itu dia teman-teman resum tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara dan contoh praktis tata tempat duduk resmi. Keduanya adalah bagian dari keterampilan dasar yang sangat penting untuk kita kuasai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya.